Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agung Permadi, Egi Aprilia, Mohzaki Maulana, Muhammad Ridho Fasya, Rizky Febrizal, dan saya sendiri Nakita Kairunisa Mahardika. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi ini. Kali ini kita akan membahas tentang respon Islam terhadap isu-isu aktual yang dimana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Islam dan Keilmuan dengan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini SESYME. Di presentasi ini kami akan membahas beberapa submateri dari respon Islam terhadap isu-isu aktual. Yang pertama adalah respon Islam terhadap pluralisme, yang kedua respon Islam terhadap fundamentalisme, yang ketiga respon Islam terhadap radikal dan terorisme, dan yang terakhir respon Islam terhadap Islam dan politik. Baiklah, mari kita membahas satu persatu materi ini yang akan disampaikan oleh anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan tentang respon Islam terhadap pluralisme. Pluralisme merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keragaman di dalam suatu bangsa. Keragaman atau kemajemukan dalam suatu bangsa itu haruslah senantiasa dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan real oleh semua anggota lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi makna pluralisme tidak hanya diartikan sebagai sebuah pengakuan terhadap keberagaman suatu bangsa, akan tetapi juga mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Islam memandang bahwa pluralisme adalah suatu yang alamiah atau sunatullah dalam wahana kehidupan manusia. Al-Quran sebagai kitabun mutahhar dan sebagai pedoman hidup atau hudan linnas sangat menghargai pluralitas sebagai suatu keniscayaan manusia sebagai khalifah di bumi. Ini sebagai mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Fundamentalisme Islam di Indonesia diasumsikan bahwa mereka adalah para reformis dalam bidang teologi dan menolak mazhar. Dorongan untuk meletakkan syariat atau hukum ilahi di atas hukum buatan sangat kuat. Di Indonesia, gerakan fundamentalisme akarnya pada gerakan Padri di Minangkabau. Di antara pokok-pokok gerakan kaum Padri yang terlihat mirip dengan ajaran Wahabi adalah mereka berposisi ada bi'ah dan keparat. Mereka juga melarang penggunaan tepakau dan pakaian sutra. Berdasarkan pemaparan di atas tentang Islam fundamentalisme, maka dapat disimpulkan bahwa Islam fundamentalisme merupakan istilah baru dalam Islam. Tapi pada zaman Nabi ada fenomena yang sama dengan fundamentalisme Islam saat ini, yakni gerakan Khawarij. Sedangkan jika di Indonesia, fundamentalisme ini diasumsikan sebagai gerakan reformis dalam bidang teologi yang menolak mazhar. Mereka meletakkan hukum ilahi di atas hukum manusia dan ada dorongan yang sangat kuat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fasya, NPM 2110100331. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme. Menurut Ahmad Nur Wahid, radikalisme sesungguhnya terjadi pada pihak-pihak yang tidak mengamalkan agama secara kafah, justru mengikuti cara-cara setan. Sedikitnya terdapat 3 indikator radikalisme, yakni melakukan politisasi agama, memiliki pemahaman agama yang tidak utuh, atau misalnya menjadi takfiri atau mengkafirkan yang bukan kelompoknya, dan anti terhadap tasawuf,
thoriqoh, bagaimana jiwa orang itu mau tenang kalau tidak bertasawuf, tanya Ahmad. Radikalisme itu sendiri terkait dengan pemahaman, sikap, dan tindakan politik yang bernuansa agama. Ketika sudah menjadi tindakan, maka radikalisme menjadi terorisme. Menurut Ahmad, radikalisme adalah Islam sesungguhnya adalah pemahaman, sikap, dan tindakan yang tidak sesuai dengan substansi ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme bukan monopoli agama tertentu seperti Islam saja, namun ada di semua agama dan bahkan setiap individu. Setiap manusia punya potensi untuk menjadi radikal ketika potensi itu bertemu dengan lingkungan yang mendukung. Maka radikalisme biasanya menjadi terorisme, tegas Ahmad. Sementara itu Dr. Amas Tajudin dari BNPT mengatakan bahwa pemahaman radikal yang digunakan oleh BNPT dan Densus 88 anti teror bisa saja berbeda dengan pemahaman radikal di masyarakat umum. Namun BNPT punya definisi yang jelas mengenai radikalisme berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Aksi terorisme bukanlah bagian dari Islam, justru malah sebaliknya. Aksi terorisme merupakan hal yang harus kita musnahkan. Islam tidak pernah mengajarkan akan aksi terorisme, karena aksi terorisme hanya akan menimbulkan keresahan, kekerasan, bahkan membunuh antar sesama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah memaksakan seseorang dalam agama dan keyakinan, hingga pemaksaan tersebut berujung pada aksi terorisme. Masalah keyakinan itu sudah menjadi hak mereka. Semua pilihan tersebut nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan konsekuensi masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." Islam sangat melarang seseorang untuk saling membunuh antar sesama jika tidak disebabkan oleh karena suatu hukuman atau karena orang tersebut melakukan perusakan di muka bumi ini. Jadi tidak benar kalau aksi terorisme itu selalu tertuju pada agama Islam. Kita sebagai generasi penerus harus lebih pandai dalam menyikapi hal itu. Di zaman ini perang fisik sudah tidak berlaku lagi, jadi jangan pernah bosan bergelut dalam dunia pendidikan. Asah otak kita supaya kita tidak mudah dalam menanggapi hal-hal yang akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik serta akan menimbulkan kesalahpahaman. Secara sederhana, Islam memahami politik bukan hanya soal berurusan dengan pemerintah saja, terbatas pada politik struktural formal belaka, namun menyangkut juga kulturalisasi politik secara luas. Politik bukan berarti perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lebih dari itu, ia meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani maupun rohani, dalam hubungan kemasyarakatan secara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan. Islam dan politik mempunyai titik singgung erat bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekedar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan. Bagaimana politik dari tinjauan Islam? Islam bukan hanya agama ritual, melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna. Karenanya, Islam mengatur keseluruhan aspek kehidupan, baik urusan keluarga, tata kemasyarakatan, prinsip pemerintah, dan hubungan internasional. Islam dan politik adalah dua hal yang integral. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Sebab Islam bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individu saja. Namun Islam juga mengajarkan bagaimana bentuk kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan umat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan mereka, mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat, serta menjadi pencegah adanya kezaliman oleh penguasa. Sekian dari presentasi kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sendiri ataupun anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.